Kebaktian Minggu GKJ Wisma Panunggal Merican, Minggu 8 Agustus 2021. Menerima roti hidup. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah memanggil kita dalam kebaktian Minggu 8 Agustus 2021. Saat ini, hai sembah sujud di sini, diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam surga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya, dinyanyikan malak surga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Kebaktian minggu ini kita alaskan dalam pengakuan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Saudara yang terkasih, Tuhan Yesus bersabda, "Akulah roti hidup." Ia adalah sumber kehidupan yang menghidupi hidup kita. Barang siapa yang percaya dan datang kepadanya, ia tidak akan lapar lagi, tidak akan haus lagi. Dengan percaya dan datang kepadanya, kita akan mengalami hidup yang sesungguhnya. Karena sesungguhnya Yesus adalah roti hidup yang dipersembahkan untuk menghidupi kita. Dalam perjamuan kudus yang menjadi tanda cintanya, marilah kita datang untuk menyambut roti hidup. Oh
Marilah kita datang kepada Tuhan memohon pengampunan dosa. Ya Tuhan yang penuh kasih, di hadapan-Mu kami mengakui bahwa Engkaulah yang senantiasa memelihara kami untuk hidup di dalam damai sejahtera-Mu yang berlimpah. Namun kami mengakui seringkali melupakan akan kasih pemeliharaan-Mu. Engkau tuntun kami dalam kehidupan, namun kami enggan mengikuti langkah-Mu. Kami lebih sering melangkah menurut kemauan kami sendiri. Engkau mengutus para pemimpin yang baik untuk menata kehidupan kami agar tercipta ketertiban, kesejahteraan, dan keselamatan. Namun kami justru tidak disiplin pada aturan dan tidak hormat kepada mereka. Kami datang untuk mengakui dosa dan ketidaklayakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon pengampunan. Amin. Pengakuan dosa mengarahkan kita dalam kerendahan hati di hadapan Allah untuk menerima anugerah-Nya melalui Yohanes 17 ayat 22 sampai dengan 23. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka, dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi aku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Di dalam Tuhan Yesus, kita dipersekutukan dengan Allah yang penuh kasih. Mampukanlah kami hidup dalam kasih-Mu. Di dalam persekutuan kasih, kita menerima roti hidup yang menghidupi. Dimuliakanlah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Marilah kita berdoa.
Ya Allah, kami bersyukur untuk setiap pemeliharaan-Mu, karena Engkaulah yang telah menjadikan kami semua memiliki kekuatan dan pengharapan. Maka biarlah saat ini, ketika kami berkebaktian minggu, dan juga merayakan anugerah-Mu, penebus yang menghidupi sebagai roti hidup, yang kami rayakan dalam perjamuan kudus, Engkau mampukan kami untuk mendengarkan, merenungkan, dan menjadi pelaku sabda Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Roti hidup. Injil Yohanes 6 ayat 35, ayat 41 sampai dengan 51. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Dia, karena Ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari surga." Kata mereka, "Bukankah Ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana Ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari surga'?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah, dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita tentu pernah mengalami haus dan lapar. Jika haus, obatnya adalah minum. Dan jika lapar, solusinya adalah makan. Apapun yang diminum, apapun yang dimakan, yang penting dapat mengobati kehausan dan kelaparan. Makan dan minum adalah kebutuhan yang wajib dipenuhi. Sifatnya rutin, terus-menerus, berulang-ulang. Dan dalam keseharian,
Kita bisa minum beberapa gelas air, bisa makan beberapa kali. Jika ditunda, makan dan minum ini akan berbahaya akibatnya. Untuk dapat mengobati lapar dan dahaga, makan dan minum secara berkelanjutan, maka diperlukan biaya, diperlukan dana, dan untuk dapat mengadakan dana dan biaya, maka perlu yang disebut bekerja. Istilah bekerja di sini yaitu untuk hidup manusia perlu pangupoyo. Dan pangupoyo ini di sana ada kata upo yang berarti butiran nasi. Sehingga pangupoyo secara langsung tidak langsung berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia, yaitu makan dan minum. Saudara-saudara, pada minggu yang lalu, tema kebaktian kita adalah mencari roti hidup. Kita mencari berkat, mencari sesuatu, apapun itu berkat, apapun sesuatu itu. Dan kita mengakui bahwa seringkali yang disebut berkat atau anugerah Allah adalah hal-hal yang terkait dengan kebendaan atau materialisme, termasuk makanan, entah roti, mie, atau nasi di dalamnya. Saat ini bacaan Injil Yohanes kita mengajak lihat lebih dalam. Dan di dalam kekhasannya, Injil Yohanes menegaskan bahwa anugerah Allah itu bukan hanya yang jasmani atau kebendaan, bukan hanya sekedar roti, nasi, beras, uang, dan harta benda lainnya. Injil Yohanes hendak mengungkapkan bahwa yang disebut berkat, anugerah, pemberian Allah, itu juga meliputi hal yang rohani, yang sifatnya spiritual, dan itu dinyatakan sebagai sangat menentukan. Saudara-saudara, disinilah Injil Yohanes memperbandingkan antara mana dan Yesus. Mana yang diterima oleh bangsa Israel ketika di padang gurun bersama-sama dengan Musa, dan Yesus sama-sama datang dari surga. Mana memang berkat dari Allah. Ia adalah roti yang sangat dibutuhkan ketika bangsa Israel kelaparan. Dan ia adalah makanan bagi jasmani. Namun, tetap saja ia roti. Ia adalah benda mati yang bisa habis. Dan yang memakannya akan lapar kembali beberapa saat lagi. Itulah mana. Lalu bagaimana dengan Yesus? Yesus digambarkan sebagai roti hidup. Siapa saja yang terbuka baginya, ia akan ditarik oleh Allah untuk datang dan percaya dalam persekutuan dengan Bapa Surgawi. Artinya, bagi setiap mereka yang menerima roti hidup, berarti bersedia menjadikan cara pandang dan cara hidup Yesus menjadi cara pandang hidupnya sehari-hari. Singkatnya, hidup setiap kita menghidupi hidup Allah Yesus. Yesus menjadi role model. Dan jika demikian, inilah yang sesungguhnya disebut beriman kepada Yesus.
dan menjadi manusia baru yang ditandai dengan pikiran, perkataan, dan tingkah laku. Dengan demikian juga beriman kepada Yesus bukanlah sekedar klaim, aku percaya. Melainkan ketika kita bertindak, berpikir, berbicara, dan berkata-kata, berusaha sedekat mungkin seperti Yesus. Saudara, seperti apakah cara pandang dan cara hidup Yesus yang perlu dihidupi oleh setiap kita orang percaya? Dalam kisah pemberian makan bagi 4.000 atau 5.000 orang pada bacaan-bacaan Injil minggu-minggu yang lalu, senantiasa ditekankan tentang belas kasihan Yesus yang menggerakkan hatinya untuk memberi pertolongan kepada mereka yang mengikutinya, yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya, dan murid-muridnya diajak untuk kamulah yang harus memberi mereka makan. Saudara-saudara, belas kasihan yang berkemurahan, inilah cara hidup Yesus yang mesti tetap harus hidup bagi pengikutnya, Anda dan saya, untuk memiliki kepekaan, kepedulian, dan berbelas kasihan. Saudara-saudara, masa pandemi saat ini menghadirkan krisis bagi banyak orang. Namun ini juga menjadi kesempatan bagi setiap kita untuk memilih. Apakah kita hanya berupaya untuk mendapat berkat untuk diri sendiri yang dapat membuat terus lapar dan haus, atau menerima roti hidup dengan bersedia berbagi karena berbelas kasihan? Saudara-saudara, menerima roti hidup, itulah tema kebaktian kita saat ini. Jika minggu yang lalu mencari, sekarang menerima roti hidup. Menerima roti hidup memang membuat kita tidak haus dan lapar lagi. Artinya, menjadikan hidup Yesus dalam hidup kita membuat kita terhindar dari keserakahan. Sebab keserakahanlah yang membuat kita selalu lapar, selalu haus untuk mendapat lebih dan lebih lagi akan kenikmatan, pujian, kehormatan, kebendaan, dan lain-lain. Keserakahan kitalah yang membuat kita tidak mengenal kata cukup. Keserakahan kitalah yang membuat kita tidak dapat untuk bersyukur. Menerima roti hidup berarti menerima belas kasihan Allah yang ditandai dengan pengorbanan Yesus di kayu salib. Menerima roti hidup yang kita rayakan khususnya dalam sakramen perjamuan kudus, sesungguhnya merayakan cinta kasih Allah yang tidak terbatas kepada kita. Menerima roti hidup berarti mempraktekkan belas kasihan secara konkret dengan bersedia memberi dan berbagi, kapanpun, dimanapun, dan bagi siapapun. Amin.
Atas firman Allah yang telah kita terima, marilah kita menyatakan kesediaan kita untuk melakukan firman-Nya dengan menyanyikan Tuhan, pecahkanlah roti hayat. Marilah memperbarui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita naikkan syukur dan syafaat kita. Kami bersyukur kepadamu, ya Allah, atas setiap pemeliharaan dan cinta kasih-Mu yang tidak membiarkan kami untuk memasuki kehidupan di dalam kekerasan, bahkan daya-daya kematian. Melainkan Kau menghadirkan Yesus Kristus sebagai roti hidup, membawa cinta kasih bagi kami, dan kami didorong untuk hidup di dalam belas kasihan, memberi dan berbagi, sehingga kehidupan di dunia ini dapat dirasakan damai sejahtera Allah. Terima kasih Bapa. Kami juga menaikkan syukur kepadamu karena Engkau memberikan kami kesempatan untuk saat ini merayakan cinta kasih-Mu itu melalui sakramen perjamuan kudus. Bapa Surgawi, kiranya Engkau juga memberikan damai sejahtera, semangat dan sukacita terhadap setiap mereka yang sedang mengalami kelemahan dalam hidupnya. Kami ingin menyerahkan
Kepadamu ya Bapa, dan Engkau yang memberi kekuatan dan kesembuhan bagi Kristo Stefania, Ibu Christine Widi Astuti, Kevin Albert Nego, Bapak Nathanael Dwi Atmoko, Yohanes Dimas Pratama, Bapak Gunawan Pracih Naningsih Rahmat, Bapak Yohanes Joko Mulyono, Ibu Irawati, Ibu Rika, dan sahabat-sahabat kami yang lain. Kiranya Engkau yang akan terus membantu kami, terlebih bagi setiap mereka yang sedang mengalami pergumulan di dalam kehidupannya, kiranya Engkau hadir membawa damai dan sukacita. Kami mohon berkat-Mu untuk setiap kami yang ditinggalkan dan merasa kehilangan atas kepergian Ibu Rohaya Sarju. Engkau yang telah memanggil, kiranya memberikan juga kebahagiaan dan kedamaian bagi keluarga yang ditinggalkan. Bapa, kami juga mohon berkat-Mu untuk setiap pelayanan gereja Tuhan di tempat ini. Biarlah Engkau sendiri yang memberikan tuntunan dalam setiap keadaan. Kami tetap dapat merasakan kehadiran-Mu. Kami ingin menyerahkan anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, adi yuswa ke dalam tangan kasih-Mu saja. Demikian juga Bapa, setiap majelis, keamanan, kebersihan, komisi, tim, panitia, maupun juga para pengurus blok, Tuhan berkati. Kami kiranya Engkau terus dampingi untuk dapat melalui dengan baik pandemi saat ini, sehingga dimampukanlah kami untuk terus memiliki daya tahan, kesabaran, dan disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan, sehingga dapat dihindarkan hal-hal yang tidak dikehendaki. Kami mohon kiranya Engkau yang akan terus menolong, menyertai setiap para pemimpin bangsa dan negara kami, sehingga mereka pun dapat melakukan tugasnya dengan baik, terlebih ketika menunaikan tugas di bidang kesehatan, di bidang keamanan, di bidang ekonomi. Kiranya hanya kasih-Mu saja yang akan memberikan mereka kemudahan dan kelancaran. Demikian juga Bapa, kami ingin menyerahkan setiap pergumulan dan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu, terlebih bagi sahabat-sahabat kami yang berulang tahun, Adi Praditya, Brian Marcelino Restuhadi, Ibu Heru Bening Kristina Wulandari, Ibu Agus Purwantiani, Ibu Dita Wastu Prasidya, Ibu Titik Wahyuningsih, Bapak Sugeng Supriyanto, Hantantyo Suryo Ardiawan. Kiranya Engkau tambahkan hikmat, kebijaksanaan, kedewasaan, kegembiraan, dan rezeki yang berkelimpahan. Semuanya ini kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kini kita diberikan kesempatan untuk mempersembahkan apa yang kita miliki, dinyatakan bagi kita 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Bila topan ras melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan
Mari kita berdoa. Di dalam ibadah bersama keluarga, kami datang dengan mengucap syukur dan hati yang berterima kasih atas pertolongan dan kehadiran-Mu dalam kehidupan kami. Syukur kepada Tuhan yang senantiasa melimpahkan berkat, baik kekuatan, kesehatan, dan keutuhan keluarga kami. Kini terimalah persembahan yang telah kami persiapkan dengan berasal daripada-Mu juga. Dan sebagaimana kami ada, pakailah keluarga kami untuk menyapa dan menolong sesama, agar kehidupan kami semarak dengan cinta kasih dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Berkati juga para majelis gereja dalam mengelola persembahan, agar semua mencukupkan kebutuhan dalam membangun kebersamaan. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sakramen perjamuan kudus adalah peristiwa untuk merayakan kasih Allah bagi kita. Sebagian menjelang malam Tuhan Yesus disalib, Ia mengambil roti, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada para murid, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Saudara yang terkasih, sakramen perjamuan mengandung maksud. Makanan dan minuman, roti dan anggur, melambangkan tubuh dan darah Tuhan Yesus, mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi manusia. Perayaan sakramen perjamuan mengingatkan kita, orang-orang percaya, sebagai keluarga Allah. Sakramen perjamuan mengingatkan kita pada perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Sakramen perjamuan mengingatkan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus hingga Ia datang kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah sekali lagi kita menguji diri dengan hening sejenak. Apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berdosa dan dengan kekuatan sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut sehingga kita membutuhkan juru selamat? Apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan berserah kepada Allah yang menyelamatkan kita melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup dengan penuh syukur dan hidup sesuai dengan firman-Nya atas anugerah Allah? Sakramen perjamuan disediakan bagi kita yang menyerahkan diri kepada pertolongan-Nya supaya dapat melaksanakan semua perintah Tuhan Allah.
Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan memakai makanan dan minuman ini sebagai kelengkapan sakramen perjamuan untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami dalam Yesus Kristus, serta senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Amin. Maukah kau jadi roti yang terpecah bagiku? Maukah kau jadi anggur yang tercurah bagiku? Maukah kau jadi saksi memberitakan Injilku, melayani, mengasihi lebih sungguh. Makanan dan minuman, roti dan anggur ini adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang dikorbankan untuk mendatangkan keselamatan. Angkatlah hatimu ke atas, pandanglah Tuhan Yesus dalam kemuliaannya di surga. Ia memastikan pemeliharaan dan kesegaran bagi hidup kita, seperti makanan dan minuman yang menyegarkan dan menguatkan tubuh kita. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Tuhan. Terimalah dan makanlah dengan mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita. Maukah kau jadi roti yang terpecah bagiku? Maukah kau jadi anggur yang tercurah bagiku? Maukah kau jadi saksi memberitakan Injilku, melayani, mengasihi lebih sungguh. Anggur dalam cawan ini adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan minumlah dengan mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Maukah kau jadi roti yang terpecah bagiku? Maukah kau jadi anggur yang tercurah bagiku? Maukah kau jadi saksi memberitakan Injilku, melayani, mengasihi
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersyukur dan memuliakan Tuhan yang telah memperkenankan kita menerima sakramen perjamuan kudus. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selamanya Ia menendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Aku senantiasa akan memberitakan kemuliaan Tuhan, sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berbakti dalam kehidupan sehari-hari. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Pergilah, wartakanlah kabar bahagia. Jadilah saksi Tuhan Yesus Kristus di tengah dunia, karena kita telah menerima roti hidup. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya,